Ngobrolin apa? Ngobrolin Bentar-bentar, ini mata. aku lagi ketik. Iya, Ya. iya. Ketik aja kamu sendiri, nanti tinggal di post. Oke, sambil nunggu Dokter Valen ngetik. Jadi selamat sore semuanya. Terima kasih sudah bergabung di acara Ngobrol Aja di sponsori ya, dibawakan oleh JEC Eye Hospitals dan Clinics bersama saya Dr. Rifa dan Dr. Valencia. Dr. Halo. Valencia silakan. Terima kasih semua sudah bergabung bersama kami. Kita akan membuat kuotamu tidak sia-sia, mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan berguna. Tidak seperti video unboxingmu itu ya. Bukan, tidak, jangan ya. Nanti ada yang dipecat soalnya. Jadi sebaiknya kita lakukan. Kita akan maksimalin ya, menambah pengetahuan kita semua, kita belajar bersama, apalagi di kondisi sekarang lagi pandemi, semuanya stay at home, daripada bengong, daripada halo, putus, udah. Putus. Tadi freeze, ya? Udah. Iya tadi. Sudah. Nah, Ya, jadi topik itu. Dr. Rifa, topik kita hari mengenai 3 tips atau 3 kiat untuk menjaga kesehatan mata selama masa pandemi COVID-19. Iya, betul. Kita akan bahas satu demi satu tipsnya gimana sih cara menjaga kesehatan mata. Iya, ini Dr. Valen ini agak ngelek sedikit nih ya. Tapi kalau misalnya jawabannya mungkin agak telat dikit nggak apa-apa ya. Mungkin internetnya lagi kacau nih sebentar. Jadi memang kita mempunyai 3 kiat menjaga kesehatan mata di masa pandemi COVID-19 ini. Kebersihan, ya Dr. Valen ya. Suaranya juga nggak kedengeran. Sekarang sudah? Udah. Sekarang udah. Dr. Valen katakan kita ada. Nah, freeze lagi. Kayaknya dari dokter bukan. Sinyalnya tuh. Coba sinyalku kali ya. Bentar. Iya. Nah, teman-teman bisa mendengar apa yang saya katakan? Iya, sudah? Udah lebih jelas belum? Nah, sekarang sudah lebih jelas nih. Udah? Bisa ya? Oke. Walaupun jadi tips agak pertama apa, Dokter? Jaga kebersihan mata atau sekitar mata ya, dan mungkin jika memang kamu memakai soft lens atau pakai kontak lens, sebaiknya nggak usah dulu ya Dr. Valen ya. Iya bener banget. Jadi sementara untuk para pengguna kontak lens mungkin bisa beralih ke kacamatanya, buka lagi box-boxnya di mana disimpan kacamatanya terus dipakai lagi. Soalnya memang
kalau pemakaian kontak lens itu ada resiko-resiko tertentu ya, Dokter Iva ya. Betul, keratitis ya atau radang di kornea ya, infeksi bisa ya. Itu salah satunya. Kemudian kalau ke bawah tidur ya dok ya, nanti kadang-kadang Iya. keselip lah, terus udah gitu kotor, jadi infeksi. Juga bisa buat mata kering ya dok ya, kalau dipakai jangka panjang. Iya benar. Jadi kan kalau misalnya kita memakai soft lens itu kan memang ada maksimal pemakaiannya ya. Ada yang mengatakan memang 8 sampai 10 jam. Cuma memang saya ada ngobrol dengan Dokter Damara ya, ahli spesialis kontak lens, mengatakan kalau misalnya kalau beda-beda tiap mata gitu ya, ada dan lain sebagainya, dan juga noise matanya dan lain sebagainya, dan itu bisa kalau misalnya didiemin malah tidak menjaga kebersihan matanya ya bisa terjadi gangguan mata ya. Iya gitu. Tadi udah ya dok ya mengenai kucek-kucek daerah sekitar mata itu tidak disarankan ya. Jadi kan seperti kita tahu 1% dari penderita COVID itu juga memiliki gejala di matanya ya dok ya, seperti mata merah atau kita sebutnya konjungtivitis, bahkan sampai kerat mata. Jadi memang nggak boleh nih kita misalnya habis pegang fasilitas umum seperti pintu mobil atau gagang pintu itu langsung kucek-kucek mata, itu nggak boleh ya dok ya? Nggak boleh. Iya, bahkan ada laporannya yang mengatakan sepertiga ya dari kasus COVID ini menderita memang mata merah ya, Dokter Valen ya. Iya betul, makanya ya kita harus mulut atau area wajah deh pokoknya. Karena ya takut aja ya. Kita aja kalau misalnya punya pasien mata merah memang harus dengan APD lengkap ya sekarang. Bener banget, udah kayak mau pergi perang ya Dokter Iva ya. Iya, jadi kalau kita menerima kamu yang matanya merah itu berbeda dengan yang lain. Ada persiapan spesial ya, gitu. Jadi memang apalagi kamu nih ya, bukan tapi gini, banyak yang nyangka nih kalau misalnya udah mata merah, waduh berarti gue udah kena COVID nih, gitu. Nah itu banyak banget tuh yang salah gitu. Iya, enggak gitu juga, bukan semua mata merah itu terus tiba-tiba kamu tuh COVID gitu, bukan ya, gitu. Ya, tetap jadi manifestasinya salah satunya di mata. Betul, ya. Gejala utamanya tetap demam dan gejala pernafasan, tapi yang bisa menyertai juga memang adalah infeksi pada mata. Iya. Kayaknya... Oh buka, kita udah banyak sekali ya cabangnya ya. Kalau saya di Menteng, Kedoya, Tanjung Priok itu buka semuanya. Dokter Valen di mana? Kalau saya di Kedoya, di Tambora, sama di Cinere itu juga buka. Selain itu ya, kita juga ada cabang di luar Jakarta, sampai juga di Purwokerto. Luar Jakarta juga ada banyak. Ada di Semarang juga, di Surabaya. Jadi kita dan di Makassar ya dong. Nggak ada yang tutup. Iya, kita buka semua, nggak ada yang tutup. Kita tetap berkomitmen untuk menyediakan layanan kesehatan mata di tengah pandemi, tapi tentunya dengan alat pelindung diri dokter yang lengkap. Betul. Jadi itu tadi kiat nomor 1 ya, Dokter Valen ya. Mungkin Dokter Valen ada mau ditambahin lagi nggak yang itu pemakaian kontak lens kita stop tadi ya, pemakaian kontak lens di stop. Mungkin yang baru gabung, kiat pertama itu kita sebaiknya jangan mengucek mata. Terus misalnya kamu memakai soft lens, sebaiknya jangan pakai dulu, pakai kacamata dulu. Lalu kiat yang kedua nih, Dokter Valen. Nah, kiat yang kedua ini kondisi sekarang nih dok. Kayak work from home, terus sekolah dari rumah juga ya, school from home. Jadi segala sesuatu tuh jadi gadget oriented ya dok.
dari pagi Iya. sampai malam, ya mau nggak mau kita ngerjain tugas atau ngerjain kerjaan di laptop. Terus abis itu mantengin sosial media di Terus di gadget kayak di Taiwan apa class, sih Itaewon di oh Taiwan ya class. Nah, sampai saya bagus pengen Itaewon potong rambut. Nanti kalau udah habis apa namanya puasa saya mau model potong begini rambutnya. Ya, kalau cocok gitu ya. Dok udah nonton Crash Landing on You belum itu juga oke. Aku nggak berani nonton dulu deh. Nggak bisa stop Iya, ya. jadi kalau misalnya kalian itu yang memang dari awalnya memang hobi nonton drakor, terus memang nggak pernah nonton drakor gara-gara virus ini kamu harus stay at home nonton drakor ya, itu memang mata itu bikin cepat lelah ya, apalagi nontonnya berepisode-episode ya. Habis episode 1, aduh penasaran gimana episode 2 gitu. Emang ngeselin ya drama Korea tuh gitu, endingnya selalu bikin pengen nonton episode berikutnya. Betul gitu. Jadi ya akhirnya matanya jadi capek, lelah, matanya jadi merah, panas, kepalanya jadi pusing, terus apalagi Dokter Valen? Sakit kepala sampai leher, pegal di pundak. Itu bisa, itu semua kita sebut dengan computer vision syndrome dok, kumpulan keluhan akibat terlalu lama atau terlalu sering menatap layar. Nah sekarang yang penting bagaimana cara kita mengatasinya atau tips-tips untuk mengurangi computer vision syndrome ini. 20-20-20. Artinya setiap 20 menit menatap layar kita harus break atau istirahat selama 20 detik. Nah istirahatnya itu dengan cara looking far atau melihat jauh lebih dari 20 feet atau kalau di Indonesia sekitar 6 lebih dari 6 meter. Nah jadi buat yang suka banget setiap 20 menit harus istirahatin. Istirahat. Atau misalnya kamu memang kamu di dalam ruangan yang memang tidak bisa kamu lihat 6 meter, mungkin tutup mata aja dulu sementara ya Dokter Valen ya. Ya betul. Bisa nggak ya? Soalnya kalau mau keluar juga nggak boleh kan? Ntar ibu kosnya marah lagi. Ngapain keluar itu? Sari, masuk Sari, masuk gitu. Gimana? Atau lihat jendela kali dok, kalau ada jendela lihat jauh dari jendela bisa, sambil ngintipin kira-kira tetangga ada yang ganteng gak, ada yang cakep gak gitu dok. Gitu ya, bisa. Nah gitu, jadi supaya matanya nggak, emang kamu punya minus, ya sebaiknya dipakai kacamatanya gitu. Jadi jangan malas kan mentang-mentang di rumah terus nggak mau pakai kacamatanya, padahal matanya udah -5, -6, dipaksa nonton drakor, habis Itaewon Class nonton apa? Hai Baima, habis Hai Baima, buka apa nih kalian? Crash Landing on You ya. Nah itu paksain ya dok namanya ya. Jadi bikin matanya jadi mudah lelah. Nah, sebenarnya dok, selain rule of 20-20-20 itu, ada banyak hal juga sih dok yang harus kita perhatiin. Contohnya kayak lighting pencahayaan. Nah, kadang-kadang gini nih, sebelum kita tidur, lampu di kamar kita kan udah diredupin tuh dok. Tapi kita masih aja nonton atau lihat handphone kita yang screen-nya tuh sangat terang. Nah, sebenarnya itu tidak disarankan. Karena pencahayaan yang baik itu harusnya berasal dari atas atau dari ruangan. Dari depan malah nggak bisa ya? Iya, depan dan belakang itu juga bikin glare. Iya, jadi memang paling baik itu ada di atas dan tidak lebih terang daripada, maksudnya screen-nya tidak lebih terang daripada di ruangannya. Jadi harus diatur. Jadi jangan terlalu terang juga, nggak boleh terlalu gelap juga ya, kalian ya. Betul, brightness-nya dan kontras dari HP-nya juga harus. Ya, kadang-kadang. Sama yang lain lagi dok, ini dok. Kadang-kadang mereka kita ini habis lihat gadget, misalnya kita habis nonton apalah gitu ya,
nonton Kingdom kayak atau nonton Netflix atau segala macam, terus begitu istirahatin mata deh, istirahatin matanya lihat Twitter, lihat Instagram, ya sama aja. Nah, itu istirahat Iya kan? mental, tapi matanya nggak istirahat gitu ya. Matanya nggak istirahat. Iya, Jadi ya benar. kalau Jadi sebaiknya ya tetap benar-benar istirahat mata lihat itu kamera. harus lihat jauh ya dok kalau istirahat mata ya. Iya, Nah, iya. sama hal lain lagi Gitu. dok, jarak juga, jarak antara komputer atau laptop dengan posisi mata kita itu harus disesuaikan. Biasanya sepanjang lengan atau arm length, dan juga lebih baik lagi kalau tepi atas dari layar itu eye level dengan kita. Jadi diatur supaya duduknya bisa layarnya ya. jangan 90 derajat gini, tapi ke arah 10 sampai 20 derajat. Jadi kayak tilt gitu. Ya, tilt. Itu akan lebih gitu membantu. Ada yang pakai komputer zaman dulu kan pakai komputernya di bawah gitu ya, Dr. Valen. Ingat nggak sih Dr. Valen nonton komputer di bawah meja? Yang di itu ya, sambil nunduk begini kan? Ya. Terus dipanggil juga, sini gitu. Terus aku sih udah nggak ketemu yang begituan. Oh, nggak ketemu ya? Aduh, saya malu. Udah nggak. Dokternya nih umurnya udah maklum ya. Begitu. Iya, jadi ya nggak gitu ya, betul ya. Jadi harus sejajar ya matanya dengan layar gadgetnya ya, komputernya gitu. Oke. Terus apa lagi? Itu udah poin nomor 2 tuh dok. Nah jadi tadi kan poin pertama menjaga kebersihan area mata. Dr. Valen, ini sebelum ke lewatan nih ada yang nanya nih, di HP ada fitur blue light filter. Apakah membantu untuk mata kita? Iya, membantu sekali itu blue light filter itu ya. Gitu. Jadi kamu on-kan aja, itu bisa membuat mata tidak lebih strain ya, digital eye strain-nya jadi agak berkurang gitu. Ya, setuju. Ya. Terus yang ketiga, kiat yang ketiga. Ya apa, Dokter Rifa, poin yang ketiga nih, tips yang ketiga. Kiat yang ketiga, itu kita harus mencari pertolongan ke rumah sakit atau ke klinik mata jika mata kita tiba-tiba merah atau buram mendadak. Ya, atau sakit sampai tidak tertahankan matanya, gitu ya. Atau dan yang terakhir trauma. Jadi bukan trauma, misalnya trauma kena pukul atau apa, bukan gara-gara kamu trauma ngelihat Instagram mantan kamu yang lagi jalan dengan pacar barunya atau lagi foto-foto barunya di share di Instagramnya. Itu trauma. Ya, ini trauma beneran, ini trauma beneran ya. Ya, itu trauma mata juga. Tapi batin lebih sakit gitu. Jadi waduh. Lebih sakit hati daripada gigi ya. Kebalik ya. Gitu. Jadi makanya traumanya ini memang karena kepukul gitu. Masih. Ini termasuk layanan yang baru ya, makanya ini kita mau menginformasikan juga ke teman-teman bahwa kita udah mulai nih dari minggu lalu dan memang sudah banyak pasien yang merasakan manfaat dari JSC Cloud. Jadi sangat mudah, teman-teman bisa menghubungi ke kontak center JSC di 0804 122 1000 atau di WA call 0878 29 22 1000 atau ke email jec.cloud@jec.co.id. Ini semua informasinya ada juga di websitenya JSC, juga ada di Instagram kita juga, di Twitter juga. Nanti setelah menyetujui ketentuan yang diinformasikan, nanti teman-teman akan ditanyakan keluhannya apa, terus dimintakan foto matanya. Ini semua nanti akan diatur waktunya sesuai dengan yang disediakan di jam-jam praktek dokter. Nanti teman-teman juga bisa pilih, misalnya mau konsultasi sama Dokter Rifa gitu. Nanti akan diadakan video konsultasi online antara Dokter Rifa dengan si matanya ini adalah sesuatu yang harus langsung ke dokter mata atau sebenarnya mungkin masih bisa ditangani secara virtual atau online.
biasanya dokter juga akan melakukan pemeriksaan sederhana untuk menentukan hal ini. Dan bila nanti ternyata ada obat resep obat yang perlu diberikan, JEC juga menyediakan layanan online. Jadi layanan kurir online untuk mengantar obat ini sampai ke rumah teman-teman. Jadi teman-teman sama sekali nggak perlu keluar rumah, jadi tetap aman dan tetap nyaman dan tetap tertangani dengan baik. Gitu, Dok. Jadi kan kita tahu nih Dokter Valen, pemeriksaan mata ini kan ribet ya. Bener. Makanya pasien itu kan bakalan agak lebih lama melakukan pemeriksaan mata step by step begitu ya. Dari mulai pemeriksaan mata, visus, terus tekanan bola mata dan lain sebagainya, itu kan ribet ya. Jadi kalau misalnya di JEC Cloud ini apakah disimplify atau bagaimana, disederhanakan, dan kondisi-kondisi mata apa sajakah yang bisa melakukan teleoftalmologi atau JEC Cloud ini, Dokter Valen? Oke, sebenarnya JEC Cloud ini sifatnya gunanya nih untuk seperti pemilahan, apakah kasusnya ini adalah kasus yang memang harus ke dokter mata secara langsung, atau yang bisa ditangani secara virtual. Nanti akan ada pemeriksaan yang sederhana, contohnya pemeriksaan visus tuh yang baca-baca, itu bisa dilakukan di JEC Cloud. Dokter mata juga bisa melakukan pemeriksaan segmen depan mata dengan bantuan center nanti juga diarahkan deh sama dokter matanya. Nah dari situ nanti dokter akan mengambil kesimpulan pasiennya boleh diobati secara online atau memang harus ke dokter mata langsung. Ya teman-teman harus nurut. Kalau memang kondisinya menurut dokter harus kontrol ya udah mau nggak mau. Dan memang juga disarankan ke rumah sakit mata yang terdekat ya supaya nggak terlalu banyak perjalanannya gitu, nggak terlalu jauh, menghindari paparan dari luar gitu. Ya tapi kalau antar sampai ke rumah. Lalu yang kedua juga berguna untuk kasus-kasus pasca tindakan atau pasca operasi. Misalnya pasien lasik dokter Liva tahun lalu nih, harusnya kan kontrol rutin ya dok ya ke dokter tahun sekarang. Cuman berhubung lagi kondisi seperti ini mungkin pasien jadi kesulitan untuk mengakses ke JEC. Nah itu bisa tuh konsultasi juga lewat online seperti ini. Iya, dan obatnya bisa bisa langsung diantarkan atau bagaimana dokter Fat? Iya betul, bisa diantarkan juga, bisa diantarkan lewat kurir online. Jadi pokoknya teman-teman tetap di rumah. Iya, keren sekali ya. Iya dong. Sudah mempunyai JEC sudah mempunyai pelayanan seperti ini ya. Jadi tidak menyulitkan buat pasien juga untuk ke rumah sakit ya. Pesan juga ya kalau ke rumah sakit takut tertular dan lain sebagainya ya. Iya, gitu. Betul sekali. Iya tuh. Dok, kayaknya terus, udah mulai banyak pertanyaan ya dok ya? Iya, terus bentar, saya mau tanya lagi nih. Kalau anak-anak bisa nggak sih? Kalau anak-anak, harus ada pendamping dok. Kalau yang dewasa juga perlu ada pendamping sih. Biasanya kita minta satu pendamping di lokasi yang sama. Nah kalau anak-anak, kalau kasus-kasusnya sekali lagi seperti mohon maaf kayak bintitan atau mata merah itu mungkin masih bisa dok ditangani. Cuman kalau memang kasusnya misalnya trauma mata, ya memang itu sesuatu yang harus segera langsung ke dokter mata. Ya, atau kalau ada keluhan seperti buram matanya, itu juga perlu sebaiknya langsung diperiksa di dokter mata. Karena memang ada pemeriksaan-pemeriksaan yang tidak bisa digantikan, tidak bisa dilakukan secara online gitu. Oke, ini ada yang nanya nih, ongkos kurir online termasuk dalam biaya awal nggak? Nanti ongkos kurir itu jadi diperhitungkan dari jarak JEC yang terdekat dari rumah Anda. Jadi diupayakan yang paling cepat dan yang paling murah pastinya. Gitu. Tapi memang tidak ditanggung oleh pasien. Ya, jadi kalau misalnya kamu masih ingin tahu lagi tentang JEC Cloud ini, bisa langsung datang ke website JEC ya, .co.id ya, atau ke Instagram saya juga ada, Instagram Dr. Valen juga ada,
ya. Di situ ada nomor teleponnya dan bagaimana cara pemeriksaannya akan sudah dijelaskan di situ gitu ya. Jadi coba aja lihat websitenya. Terus ini ada pertanyaan nih dok dari Noni Zara nih. Apa salah satu kiat menjaga mata di masa pandemi ini adalah jarang-jarang cek saldo dok katanya. Ini ya, membuat tergantung mata ya. sakit. Pandemi ini kita juga harus jarang-jarang cek saldo tabungan kita. Tabungan. Ya. Karena itu akan membuat pusing sampai menjalar ke kepala, ke belakang kepala gitu. Iya, buat kita juga ya dok ya sebenarnya. Iya, kita juga, tapi kita berusaha tersenyum gitu ya teman-teman. Ya, ini berusaha tersenyum aja dari tadi. Di dalam hati pedih sekali. Gitu. Ada lagi yang mau bertanya? Mungkin yang nanya serius ada gak dok? Yang nanyanya serius ada gak? Teman-teman ada yang mau bertanya mungkin masalah kesehatan matanya gitu ya. Dok, ini ada pertanyaan silakan dok. aja kita akan jawab kalau bisa ya. Dok, ada pertanyaan dari Alisa Karisa. Dok, jika mata ingin lasik, kalau lasik itu very safe ya, aman sekali gitu. Cuma memang ya semua tindakan kedokteran pasti ada lah ya komplikasi yang mungkin tidak kita inginkan gitu. Nah, komplikasi lasik ini yang ya tapi sangat jarang ditemukan adalah infeksi gitu ya. Infeksi makanya habis lasik itu jangan kena air matanya gitu 3 hari gitu. Terus habis itu pada saat tindakan juga matanya jangan bergerak-gerak gitu. Karena kalau bergerak itu nggak semua mata minus tidak memenuhi syarat ya pasti tidak akan dipaksakan. Apalagi di JEC itu kita mengharapkan hasil yang terbaik. Jadi pasti kalau kalian sudah dibilang sama dokternya, yuk kita lasik, berarti itu sudah memenuhi syarat untuk lasik. Gitu. Iya, jadi ya kadang-kadang kan ada misalnya korneanya udah luka dan lain sebagainya memang nggak bisa dilasik lagi. Ya sebaiknya janganlah gitu ya. Terus ada lagi, apakah vitamin mata dapat menurunkan minus? Tidak ada vitamin yang bisa menurunkan minus, ya. Jadi untuk menurunkan minus hanya bisa dilakukan tindakan atau mungkin dengan kontak lens, ya, ortoke yang sekarang lagi. Tapi ya berguna untuk orang-orang yang memang tidak ingin dilakukan tindakan lasik dan lain-lain. Penggunaannya overnight ya, jadi di malam hari. Jadi pas paginya tidak perlu pakai kacamata. Keluhan ISPA apa bisa diambil TIR buat dilakukan PCR? Untuk saat ini, Dr. Valen, ada namanya ini penyakit baru ya. Ini kan penyakit baru ya, COVID-19 ini. Ada laporan yang mengatakan di air matanya bisa terdapat virus COVID-19-nya ya. Betul. Ya, dan betul. Ada di satu sisi lagi penelitian bilang nggak ada gitu. Nah, jadi ya memang kayak ada kontra gitu ya, pro kontra ya. Lalu masuk gitu. Ya. Nah, itu balik lagi ke tips nomor 1 ya, Dok. Jadi nggak boleh menyentuh area mata karena mungkin saja salah satu cara penularannya itu bisa lewat sekret mata. Betul, ya. Dok, jadi ini ada pertanyaan juga nih, Dok. Cukup mata. Dari Febriana Dewi. Apakah ada efek jangka panjang dari computer vision syndrome? Bagaimana, Dr. Valen? Ya, kalau computer vision syndrome itu sebenarnya juga derajatnya bisa dari ringan sampai berat ya. Kalau yang ringan sampai sedang, umumnya sih setelah dijalankan tips-tips yang tadi seperti Rule of 20 itu gejala-gejala yang dirasakan juga akan berkurang. Nah, kalau setelah menjalankan tips-tips tersebut masih mengalami buram atau mengalami sakit kepala, artinya ada penyakit lain.
Nah, Mm-mm. untuk itu harus segera konsultasi ke dokter mata. Mungkin kadang-kadang underlying-nya adalah ada kelainan refraksi seperti minus, silinder yang tidak terkoreksi dengan baik, sehingga kok aku udah istirahat tiap 20 menit tetap aja nih matanya masih sakit, masih nggak Masih nyaman. sakit. Nah, jangan-jangan itu penyebabnya, kondisi kacamata yang tidak sesuai mungkin gitu. Atau mungkin ada apa sedikit juling dan lain sebagainya ya, Dok ya. Bisa aja ya. Jadi pusing Bisa matanya karena penglihatannya jadi diplopia atau double ya. Begitu. Iya, benar. Jadi memang ya kalau misalnya kamu walaupun udah melakukan rule of 20-20-20 tetap pusing, tetap nggak nyaman matanya, ya segera bisa ya itu ke dokter mata ya, bisa ya. Kalau misalnya kamu butuh kacamata, memang mungkin kacamata kamu udah nggak cocok lagi ya bisa. Ya, tapi kalau udah sakit ya, tapi bukan cuma cek mata matanya udah lama nih nggak dicek, itu nanti aja dulu kali ya Dokter Valen ya. Iya, atau ya kalau kangen banget sama dokternya lewat JSC Cloud dulu lah. Gitu ya. Terus ada lagi nggak nih pertanyaan ini? Oh ini kalau mata sering terasa gatal, terus saat dikucek terasa perih, ya jangan dikucek. Iya, itu Ya. udah dibilang tips nomor 1. Jangan dikucek gitu ya. Kalau misalnya terasa gatal, gimana itu Dokter Valen? Ya sebenarnya sih kita bisa pakai pelembab mata yang sifatnya aman ya, yang bisa dibeli juga di apotek over the counter. Yang paling berbahaya itu justru kalau baru pegel atau baru matanya nggak nyaman terus langsung menggunakan obat-obat tetes yang sifatnya keras ya, Dokter Riva ya. Ya. Seperti contohnya yang mengandung antibiotik dan steroid ya, itu justru malah berbahaya. Ya, bilang aja nama obatnya. Kok kamu sebut merek sih? Gak apa-apa, ini edukasi kesehatan tidak bisa. Karena terlalu banyak soalnya yang itu ya, yang menyalahgunakan obat ini. Jadi mata gatal sedikit pakai sitrol. Karena nanya ke apotek juga, Mbak ada obat untuk mata merah. Mbaknya ya mungkin karena mau cepat aja kali, ya udah nih sitrol gitu ya. Padahal nggak boleh gitu juga ya. Karena itu obat ada obat keras dan efek samping jangka panjangnya itu bisa katarak di usia muda, Dok. Betul. Dan juga bisa juga bikin glaukoma. Jadi tekanan bola matanya meningkat sampai gangguan lapang pandang. Nah, ini yang berbahaya. Jadi teman-teman kalau ada gangguan mata yang ringan saja, itu lebih baik pakai pelembab mata yang sifatnya aman. Nah, kalau udah pakai pelembab mata 3 hari nggak perbaikan, ya itu artinya memang membutuhkan bantuan dokter mata, jangan dipaksakan beli obat tetes mata sendiri. Belum lagi kalau misalnya ada steroid terus ada luka. Iya, makin berlubang korneanya. Terpaksa ke dokter subspesialis kornea ya di JSC ya. Iya, banyak sih, ada dokter Tasya gitu. Ada. Dokter Ana ya. Mana-mana ya. Gitu. Ya. Selain obat-obatan nih, apalagi nih yang mau ditanya? Ini pada nanya obat mulu nih. Emang kita jualan obat dong? Takut keluar rumah ya? Takut keluar rumah ya? Gitu. Apalagi nih? Apalagi dok? Nih? Ini dok, Dok Katrina Siregar. Ini ada nih yang nggak obat nih, Dok Katrina Siregar. Dok, saya setahun lalu sudah lasik di JC. Apa ada vitamin mata atau tetes sebaiknya yang saya pakai lagi agar mempertahankan tidak cepat minus kembali. Nah, gimana tuh? Harus di atas 18 tahun. Karena umumnya kalau udah di atas 18 tahun, kondisi mata kita itu minusnya lebih stabil gitu ya, refraksinya lebih stabil gitu. Jadi nggak naik-naik lagi gitu. Biasanya kalau misalnya udah lasik, misalnya dia lasik umur 25 tahun, terus umur 30 tahun dia post lasik masih biasa-biasa aja, ya mungkin nggak naik-naik lagi gitu. Cuma memang untuk mempertahankan supaya tidak minus sih kayaknya memang udah stuck ya di situ ya. Karena sumbu bola matanya memang, iya, karena kan pertumbuhan bola mata itu memang biasanya akan berhenti di usia 18 tahun itu ya, Dok ya. Iya, biasanya memang kalau kamu udah mulai matanya sakit,
kelamaan di depan gadget, yaitu kembali lagi computer vision syndrome atau apa ya, itu yang bisa membuat mata kamu nggak enak, sakit, kepala sakit, panas matanya dan lain-lain gitu. Terus ini, Dok, kalau mata disiram rebusan air sirih, nah ini nih, ini paling sering ini, rebusan air sirih. Iya, nggak ada itu mitos dari rebusan mana air sih, sirih Dok, sebenarnya? bukan untuk mata. Kalau ada, itu perusahaan obat mata itu udah buat sendo sirih, ya. Iya. Jadi nggak ada gitu, karena itu dalamnya apa, banyak apa ya, jamur ya, Dok ya, bisa timbul jamur dan di parasit. mata. Benar-benar. Iya. Gitu. Jadi kalau kita misalnya dapat banyak kasus pasien itu matanya setelah ditetes air sirih, walaupun katanya sudah direbus, itu malah infeksinya malah jadi berbahaya sekali ya, sampai korneanya itu rusak semua. Karena ya jadi itu kalau misalnya air sirih itu daun sirih itu mengandung nature, jadi mengandung parasit atau bakteri atau jamur yang memang hidupnya di daun, jadi ketika direbus pun mungkin tidak mati gitu. Iya, ingat mata kamu itu bukan Mario Bros. Bisa tumbuh jamur di situ. Ya, Mario Bros kan bisa makan jamur. Ya Allah. Iya, itu aneh-aneh soalnya gitu. Tapi ya itu memang resep orang tua ya. Kadang-kadang orang tua sendiri yang nyuruh gitu. Kamu pakai air sirih aja gitu. Akhirnya mata banyak ya pasien yang kita dapatkan ya akibat daun sirih. Terus mengalami kerusakan di kornea ya. Bener, nggak cuma air sirih sih sebenarnya nih. Ada juga air-air yang lain yang sebenarnya nggak kalah bahayanya. Contohnya nih kayak air kembang teleng ya. Terus ada juga, mohon maaf nih, bahkan ada yang meneteskan air seni, air pipis diteteskan ke mata. Terus ada juga yang meneteskan, mohon maaf juga, ASI, air susu ibu. Itu, makanya saya sampai sekarang bingung gimana caranya meneteskan ASI ke mata bayi. Apa ibunya gini-gini? Nggak usah dibayangin, nggak usah dibayangin. Nggak usah dibayangin. Dengan cara apapun itu nggak boleh ya, Dok ya? Iya, makanya jangan ya, betul-betul kamu harus jaga kesehatan mata kamu gitu. Jadi nggak boleh asal-asal, oke? Benar-benar. Ya. Terus apalagi ya? Itulah, ada pertanyaan lagi nggak? Iya, ada lagi pertanyaan. Ini, Dok, kalau mata lelah boleh kompres pakai es batu, jangan kelamaan kali ya, ntar jadi es veneta nih mata kamu nggak? Terus ada lagi nggak nih? Itu ya, ini pasti tanya lagi nih kasih ASI. Tuh, bahas floaters dong kakak katanya. Nah, floaters ya, ini floaters ini juga paling satu yang paling banyak datang ke klinik gitu ya. Jadi mata kita itu floaters itu gini, mungkin banyak nggak tahu istilah floaters itu apa. Kalau misalnya kamu melihat dinding putih atau ngelihat apa ya, awan gitu ya, seperti ada benang-benang terbang gitu, ya, kiri kanan seperti ada bayang-bayang gitu, bukan bayang-bayang mantan ya, tetapi mantan lagi, nanti putus loh. Jadi seperti ada bayang-bayang itu, kalau kamu lihat kiri ikut, lihat kanan ikut, begitu ya. Nah itu yang disebut dengan floaters. Nah floaters ini biasa terjadi pada proses usia, karena 80% di mata kita isinya jelly, agar-agar gitu ya. Nah semakin bertambah usia kita, serabut kolagen yang di situ itu clumping, menggumpal. Jadi biasanya usia 50 tahun, 60 tahun ke atas itu dia melihat bayangan terbang-terbang itu lebih banyak, bukan kuntilanak ya. Jadi kayak rambutnya terbang gitu ya, lihat kiri, lihat kanan begitu. Nah, hal ini juga terjadi ke penyakit yang lebih bahaya lagi, seperti ada robekan di retina. Retina itu di dalam, ya, di dalam mata kita nggak kelihatan di luar ya, selaput syaraf, robek, berdarah, darahnya itu terbang di gel yang di dalam mata itu, sehingga jadi yang kamu lihat sama ya.
Iya, yang kamu lihat itu darah gitu malah gitu. Jadi ya itu memang segera datang ke rumah sakit untuk dicek retinanya. Pasien-pasien diabetes juga seperti itu, hipertensi, ya, kolesterol tinggi, itu juga memang mengarahnya ke kelainan-kelainan di retina gitu yang bisa menimbulkan gitu. Jadi menurut Ya. saya semua orang yang memiliki keluhan floaters itu harus periksa ke dokter mata Betul. karena harus Iya. dipastikan tidak ada robekan di retinanya atau ada kelainan pembuluh darah di saraf matanya. Nah, kalau sudah dipastikan tidak ada, ya berarti kilatan-kilatan cahaya seperti fotopsia itu, karena itu tanda kuat ada robekan. Gitu. Ada robekan, ada tarikan di situ ya, sehingga menyebabkan retinanya robek. Gitu. Iya. Kalau robek gimana dok? Kalau robek ya terpaksa kita lakukan laser. Tapi bukan lasik ya, ingat kalau laser di dunia mata itu banyak jenisnya. Jadi bukan hanya apa namanya lasik bukan. Jadi di laser retinanya supaya tidak lepas gitu. Karena kalau sudah lepas lagi, ya, dok. Kalau sudah lepas retina, aduh itu hal yang paling tidak dokter mata dan pasien inginkan karena pasien harus dioperasi besar. Lattice degeneration itu adalah ada penipisan di retinanya, lalu di laser. Sampai sekarang belum sempat untuk kontrol, mulai muncul floaters kecil-kecil lagi dok. Bagaimana ya dok ya? Sebaiknya memang harus diperiksakan ke dokter spesialis retina yang laser kamu atau memang yang lain juga nggak apa-apa. Biar dilihat ya, misalnya memang udah lebih dari 6 bulan kamu belum kontrol. Begitu. Iya, wajib kontrol. Nah, wajib kontrol gitu. Terus apa lagi nih? Kalau misalnya nanya obat tetes yang aman untuk ibu menyusui, obat tetes yang penyakit apa nih ya? Sebaiknya kalau misalnya ibu menyusui, dok obat tetes apakah yang aman untuk ibu menyusui? Obat tetes kan ada ribuan nih ya. Iya, jadi nggak bisa saya jawab ya, nggak bisa kita jawab gitu. Iya. Ya. Kalau lagi puasa boleh nggak pakai obat tetes? Boleh nggak? Boleh. Obat tetes tidak menyebabkan batal gitu. Kecuali obat tetesnya kamu arahkan ke arah mulut kamu, ya. Pura-pura. Ngapain pula? Pahit. Tarik, ya ma, gitu kan. Terus ya ma pas ma-nya itu dipencet di lidah. Nah itu. Sengaja ya. Ya. Dari tadi Sari melulu, siapa sih Sari? Tahu. Nah, tadi ini work from home bagaimana biar mata tidak mudah lelah? Ya, Anda telat. Itu tadi kita sudah jabarkan dari jam 4 tadi ya. Iya. Dokter Palu. Iya, nanti nonton di IGTV-nya ya. Iya, dok, ablasio retina operasinya bius total atau bius lokal? Bius dua-duanya bisa. Dua-duanya. Ya, dokter Valen ya, bius total bisa ya. Bius lokal. Low vision, dokter Valen. Low vision, apa yang mau dibahas low vision? Itu, kalau alkohol memang bisa bikin buta tuh. Nah, alkohol memang diketahui kalau yang sifatnya 70% ke atas atau yang dicampur dengan alkohol jenis yang lain seperti metanol, menjadi aktifnya metanol gitu ya, itu diketahui memiliki efek toksik atau efek racun pada saraf optik. Saraf optik itu adalah saraf yang menghubungkan antara mata sampai ke otak nih, Dokter Riva. Jadi bayangin bola matanya sehat, nggak ada katarak, nggak ada glaukoma, retinanya nempel, tapi nggak berfungsi karena yang mengubah dari cahaya jadi listriknya itu nggak bisa jalan dok, jadi nggak bisa melihat juga. Dan ini biasanya kondisinya dua mata dan langsung parah. Jadi benar-benar dari yang bisa lihat bagus, terus bisa hanya sekarang bisa lihat jarak 1 meter atau hanya lambaian tangan. Jadi sangat tidak diperbolehkan untuk minum alkohol oplosan, ya alkohol yang dicampur-campur nih, sehingga mengubah efek efek utamanya ya atau kandungan alkohol utamanya. Oplosan ya. Oplosan iya, ya. Dan alkohol yang buat kita cuci tangan itu juga jangan ya dok ya, nggak boleh. Itu dicampur apa sih biasanya oplosan itu?
Mungkin dicampur alkohol yang cuci tangan itu loh dok, yang 70% atau 90%. Ya, aku juga nggak ngerti. Mungkin sensasi fly-nya beda kali ya. Iya, antara tapi alkohol fly habis itu nggak bisa lihat apa-apa lagi gitu ya. Iya, makanya. Jadi itu benar-benar nggak boleh ya. Permanen lagi itu sifatnya. Permanen. Aduh. Sebenarnya kalau ditemukan sangat cepat sih masih bisa dilakukan cuci darah dan sebagainya. Tapi tetap pasti ada efek toksiknya ke mata. Gitu. Makanya teman-teman jangan minum alkohol oplosan ya. Ya. Tuh ada yang bilang lagi vodka 40%. Oke. Terus biasanya langsung ya? Bisa langsung mungkin dalam 1-2 jam tuh udah ada efeknya. Dan biasanya dok, kasihannya lagi pasien-pasien ini kan nggak sadarkan. Setelah dia sadar, baru kan dicek matanya kok nggak bisa lihat. Nah itu jadi udah lebih dari waktu emasnya atau golden periodnya. Nah, golden periodnya biasanya di bawah 6 jam atau di bawah 4 jam lah. Gitu ya. Oke. On air di live Instagram nggak kerasa ya? Nggak berasa ya ngobrol sama Bang Riki Dr. Rifai ya. Apa kita buat 1,5 jam? Tapi saya udah mau buka. Udah mau berbuka ini ya. Iya, mau ngabuburit ya. Mungkin ada dari 2 menit ini mungkin ada yang mau bertanya lagi, kira-kira apakah atau kita closing statement aja lah dok, 2 menit lagi. Iya, apakah pembahasan kita ini buang-buang kuota Anda? Mudah-mudahan tidak ya. Tadi ada yang katanya mau ke JSC tapi takut, Dr. Valen. Tadi teman-teman yang kelewatan, JEC ini sekarang sudah meluncurkan atau mempublish layanan terbaru, yaitu layanan teleoftalmologi. Artinya dokter dapat melayani teman-teman dari rumah, jadi teman-teman nggak perlu keluar rumah. Cukup registrasi lewat kontak center JEC. Nanti akan diberikan informasi lanjutan. Kemudian nanti teman-teman dan dokter bisa konsultasi video online seperti sedang IG live begini. Dan nanti kalau memang teman-teman diharuskan untuk pergi ke dokter mata, mohon diikuti. Cuman kalau memang ada resep obat yang bisa dicoba dahulu, nanti obatnya pun akan diantarkan langsung ke rumah teman-teman lewat kurir online. Jadi dalam kondisi pandemi COVID ini ya sangat memudahkan kita lah ya dok ya. Jadi teman-teman nggak perlu keluar rumah, tetap aman, tetap nyaman. Gitu. Betul. Jadi lebih mudah sekarang ya. Jadi nggak perlu kamu kecuali kalau misalnya ada 4 itu tadi yang saya bilang di kiat ketiga itu 1 kalau misalnya kamu matanya merah itu segera datang ke rumah sakit mata atau klinik mata. Ya. Kedua kalau misalnya mata kamu tiba-tiba sakit atau matanya tiba-tiba buram itu segera matanya trauma beneran kena mungkin punya anak umur 2 tahun nggak sengaja ya, dok, ya? Itu segera datang ke dokter mata. Tampaknya sudah jam 5 nih Dr. Valen, kita harus sudahi. Mohon maaf buat teman-teman yang pertanyaannya belum dijawab. Ini bukan ya? Atau DM-nya JEC ya dok ya? DM-nya JEC atau DM-nya Dr. Valen mungkin mau nanya-nanya tentang ditulis di komen di Instagramnya Dr. Valen mungkin ada yang itu ada yang ingin bertanya. Ingat jangan modus ya, Dr. Valen sudah taken ya. Oke deh kalau ini gitu. Ini kacamata Dokter mata kok pakai kacamata
ini kacamata plus ya, umur udah tua soalnya, jadi harus baca. Ketahuan dong umurnya. Nah, umurnya udah 40-an pokoknya nih, pokoknya. Oh ya, tenang, nggak ketahuan kok kalau nggak pakai kacamata. Iya. Teman-teman, terima kasih banyak. Gitu. Ya, terima kasih banyak.